Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh saya dan kelompok saya yang bertujuan ingin berbagi informasi mengenai kebijakan promosi yang mana nantinya mungkin akan bermanfaat bagi kalian yang sedang mulai merintis usaha tapi masih bingung cara mempromosikan produknya bagaimana. Di video ini saya dan kelompok saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara mempromosikan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Divanda Adrika. Nama saya Fazia Dwi Rahayu. Dan saya Puji Ira Nurwidiawanti. Kami dari kelompok 7. Jadi promosi sendiri itu adalah aspek bauran pemasaran yang berhubungan dengan teknik-teknik yang paling efektif untuk menjual suatu produk. Promosi merupakan bagian dari bauran komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada konsumen dan pihak lain yang berinteraksi dengan perusahaan. Jadi kenapa bisa dikatakan promosi itu merupakan salah satu cara komunikasi antara penjual dengan pembeli? Jadi begini, pada saat kita sebagai seorang penjual mempromosikan barang yang akan kita jual, otomatis kita akan berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pembeli. Kita akan berkomunikasi tentang produk yang akan kita beli, berkomunikasi mengenai kualitas produk, berkomunikasi mengenai harga, ataupun sebagai salah satu media tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Tujuan akhir dari promosi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Menurut Griffin dan Egbert tahun 2003, promosi bertujuan untuk menyampaikan 4 hal kepada calon pelanggan, yaitu yang pertama, membuat pelanggan sadar terhadap produk yang dibeli. Yang kedua, membuat pelanggan banyak mengetahui tentang produk, baik mengetahui dari luar ataupun dalam produk. Yang ketiga, membujuk pelanggan untuk menyukai produk. Menyukai dalam artian membuat si produk terlihat lebih menarik di depan pelanggan. Dan yang terakhir, membujuk si pelanggan untuk melakukan pembelian. Bauran promosi. Bauran promosi merupakan kombinasi 4 tipe alat promosi yang merupakan terdiri dari pemasangan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas dan hubungan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar. Untuk mempromosikan suatu produk atau barang, kita pun harus menyiapkan alat. Alat di sini bisa diartikan seperti pemasangan iklan. Tapi jika kita tidak mengiklankan suatu produk pun, kita bisa menjualkannya secara pribadi. Secara pribadi itu berarti kita langsung terjun menawarkan kepada masyarakat, menawarkan kepada konsumen kita
Jadi kalau iklan mungkin ada biaya, adapun cara lain kita pun bisa terjun secara langsung untuk menawarkan produk atau barang yang akan kita jual. Faktor-faktor yang penting dalam pelaksanaan bauran promosi yaitu 1. Produk yang dijual, 2. Target pasar, 3. Anggaran promosi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi promosi. Secara umum, ada 2 strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam promosi, yaitu yang pertama, push strategi, yaitu perusahaan memasarkan produknya secara agresif kepada grosir dan pengecer yang kemudian akan membujuk konsumen untuk membelinya. Maksud agresif di sini adalah membujuk si konsumen untuk membeli produk dengan cara membuat si produk terlihat menarik di depan si konsumen. Yang kedua, pull strategi, yaitu promosi perusahaan yang langsung menarik pelanggan untuk meminta produknya kepada pengecer. Seiring dengan pesatnya dunia bisnis dan usaha, periklanan dapat menjadi salah satu alternatif usaha karena hampir semua perusahaan membutuhkan jasa periklanan untuk promosi media. Jadi, pangsa untuk usaha periklanan tersebut sangat luas. Contohnya seperti advertising. Apa sih advertising itu? Advertising itu sendiri adalah komunikasi non-pribadi yang dipakai untuk menyampaikan suatu produk dan dibayar oleh sponsor. Advertising agency bekerja secara mandiri dan juga dapat menyediakan suatu sudut pandang yang baru untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa para kliennya. Biasanya, advertising agency membuat iklan dengan bantuan desain grafis dengan menciptakan pola iklan terlebih dahulu dan dirancang terlebih dahulu. Tergantung dengan perusahaan advertisingnya tersebut lebih condong ke mana dalam penyediaan jasa advertisingnya. Tujuan iklan. Yang pertama, kita akan membahas tentang iklan persuasif, yaitu iklan dilakukan untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk perusahaan daripada produk pesaingnya. Yang kedua, ada iklan perbandingan, yaitu membandingkan 2 produk secara langsung untuk menonjolkan kelebihan produk yang dimiliki, sehingga mampu mencuri perhatian konsumen dan penjualan produk dari pesaing. Dan yang ketiga, ada iklan pengingat, yaitu iklan yang dilakukan untuk menjaga image dan produk dalam benak pelanggan sehingga akan terus diingat dalam referensi pembelian produk oleh pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai media-media apa saja yang biasa digunakan untuk mengiklankan sebuah produk. Yang pertama di sini ada televisi. Yang kedua radio. Yang ketiga ada majalah. Yang keempat koran, yang kelima internet, dan yang terakhir direct email. Jenis iklan sendiri secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah iklan merek untuk mempromosikan suatu merek terkhusus. Yang kedua adalah iklan dukungan, mempromosikan pandangan atau kandidat. Dan yang terakhir adalah iklan institusi yang dipergunakan untuk mempromosikan citra jangka. Penjualan pribadi atau personal selling.
Penjualan pribadi dilakukan penjual dengan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen untuk mengetahui kebutuhannya dan menawarkan produk milik penjual kepada konsumen. Penjual pribadi memiliki tujuan menjual dan membina hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, tugas dasar yang dilakukan penjualan pribadi. Yang pertama, pengolahan pesanan, yaitu penjual menerima pesanan dan mengantar pesanannya. Yang kedua, penjualan kreatif, yaitu penjual menjelaskan secara kreatif produk yang belum dikenal secara jelas oleh konsumen sehingga dapat menonjolkan keunggulan produk yang ada dibanding konsumen. Dan yang terakhir, penjualan utusan, yaitu mempromosikan dirinya dan produknya kepada pengguna produk. Contohnya adalah medical representatif yang mempromosikan produk perusahaan kepada dokter untuk digunakan dalam resepnya. Promosi penjualan atau sales promotion adalah intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian konsumen. Macam-macam promosi penjualan. Yang pertama ada kupon, yang kedua point of purchase, ketiga hadiah, keempat pameran dagang, kelima kontes. Selanjutnya, strategi promosi internasional. Perkembangan pemasaran global menuntut strategi promosi internasional. Setiap perusahaan yang memasarkan produknya di pasar global menghadapi pilihan dasar apakah akan melakukan pendekatan terdesentralisasi dengan manajemen pemasaran terpisah untuk setiap negara atau menerapkan perspektif global dengan suatu program pemasaran terkoordinasi yang diarahkan untuk konsumen global. Sekian penjelasan mengenai kebijakan promosi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.